Halo semuanya. Jadi kita sekarang mulai ke bab 4 atau materi bab ekspektasi. Nah, sebelum kita latihan soal yang di pinggir ini, kita mempelajari dulu. Nah, apa sih ekspektasi itu? Jadi, ekspektasi itu merupakan nilai harapan atau rataannya. Nah, biasanya kita tuh disimbolkan dengan X ya untuk dari PU acak itu, rataan PU acak. Nah, atau dari rataan ini kita bisa simbolkan dengan new. Nah, new X itu akan sama dengan ekspektasi dari si X-nya ini. Nah, ekspektasi X-nya ini dia tuh terbagi menjadi dua tergantung datanya, di mana datanya itu discrete atau continue. Kalau misalkan discrete, maka dia itu penjumlahan semuanya itu semua X misalkan dikali dengan X-nya. X ini dari mana sih? Nah, dari yang di dalam kurung ini. Jadi kalau misalkan dalam kurungnya X, maka dia itu dikatakan akan dikali X gitu loh. Kalau misalkan yang dalam kurungnya ini misal X kuadrat, nah berarti untuk semua X itu dikalikan dengan X kuadrat. Oke. Nah, lanjut dikali dengan fungsi fx-nya ini. Sedangkan discrete itu kita pasti lebih mengenal bukan fungsi fx-nya dong. Kita lebih mengenal bahwa untuk semua x dikali x dikali dengan si peluangnya. X besar sama dengan X kecil. Nah, itu nanti diurutkan, dijumlahkan seluruh dari misalkan 1 sampai 3. Oh, berarti dijumlahkan dari 1, 2, dan 3 semuanya. Selanjutnya itu ini untuk discrete ya. Sekarang untuk continue. Jadi untuk continue itu kita integralkan dari minus ta hingga sampai ta hingga dengan fungsi yang sama segantung dalam kurungannya itu. Kan X berarti X dikali fungsinya. Nah, dx. Nah, kan kalau misalkan continue emang rata-rata udah ada fungsinya dong, kayak di soal atau apa. Jadi kayak kita tinggal masukin X dikali fungsinya tersebut, nanti diintegralkan dengan batas tertentu yang sudah diberikan di soal. Nah, terus selain ekspektasi ini ada variansi. Nah, variansi X ini kan penyebaran. Untuk penyebaran berarti dia tuh kayak misalkan rata-ratanya itu berarti semua nilai si ekspektasinya itu dikurangi dengan si rata-rata ekspektasinya, lalu dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Seperti yang awal tutorial semalam itu, agar hasilnya itu tidak sama dengan 0. Makanya variansi X itu akan sama dengan jumlah semua X lalu EX dikurangi dengan new. Kan new juga sama dengan ekspektasi itu kan, atau EX. Nah, lalu dikuadratkan. Oke. Nah, lanjut dari bentuk ini tuh kita bisa disederhanakan menjadi EX kuadrat dikurangi EX, lanjut di luar tersebut dikuadratkan. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke latihan soalnya aja. Nah, misalkan distribusi peluang suatu peubah acak X yang menyatakan banyaknya karton minimum yang terjual di sebuah toko grosir adalah sebagai berikut. Tentukan nilai dari ekspektasi X, dan X itu sudah diberikan dari X kecil ini karena X besar sama dengan X. Kenapa kayak begini? Ada X besar sama dengan X karena coba kalau kita lihat bahwasannya di sini
peluang yang dihasilkannya itu dalam bentuk diskrit, bukan kontinu. Nah, karena kita tidak menemukan kayak fungsi-fungsi gitu kan, kayak X per 4 atau X per 2 gitu. Nah, makanya sudah jelas sehingga A itu X atau ekspektasi X itu akan sama dengan semua X. Nah, karena dalam kurungnya itu X, berarti X dikali Fx atau Px ini ya peluang gitu. Nah, karena dia di soal emang dapat diberitahunya itu adalah berupa X Fx, berarti kita tinggal masukin. Nah, untuk semua X berarti ketika X yang sama dengan 0 ditambah X yang sama dengan 1 ditambah X yang sama dengan 2 sampai ketika X nya itu sama dengan 6. Nah, berarti X nya itu akan, nah kita hitung dari yang 0 dulu. X nya itu 0 kan, dikali fungsi Fx nya ini 1/12, berarti dikali 1/12, lanjut ditambah X nya itu 1 dikali 1/12, ditambah lagi 2 dikali 2/12. Nah, lanjut 3 dikali 3/12, ditambah lagi 4 dikali 2/12, ditambah lagi 5 dikali 2/12, ditambah 6 dikali 1/12. Nah, sama dengan, kita hitung ya, berarti 1/12 ditambah 4/12 ditambah 9/12 ditambah 8/12 ditambah 10/12 ditambah 6/12. Itu hasilnya akan sama dengan 5, 14, 22, 32, dan 38. 38/12. Kalian bisa hitung sendiri pakai kalkulator atau 19/6. Nah, berarti udah kita ketemu nih nilai ekspektasi dari X-nya. Lanjut kita mencari variansi dari si X. Variansi dari X itu apa? Nah, tadi kita lihat di awal. Kita pakai rumus yang di bawahnya, yaitu EX kuadrat dikurang EX semuanya itu dikuadratkan. Nah, kita belum menemukan si EX kuadratnya ini kan. Nah, oleh karena itu kita hitung dulu buat EX kuadrat. Nah, caranya itu sama kayak yang di atas, hanya bedanya itu untuk semua X kuadrat dikali Fx. Berarti 0 dikali 1/12 ditambah 1 kuadrat dikali 1/12 ditambah 2 kuadrat dikali 2/12 ditambah lagi 9 ya, atau 3 kuadrat dikali 3/12 ditambah 4 kuadrat dikali 2/12 ditambah lagi 5 kuadrat dikali 2/12 ditambah 6 kuadrat dikali 1/12. Nah, aku lihat aja langsung di Medco-nya akan menghasilkan totalnya itu 154/12. Oke, ini hasilnya. Maka akan mendapatkan hasil, berarti variansi X-nya ini sama dengan X kuadrat itu 154/12 kan, dikurangi dengan 19/6 lalu dikuadratkan. Nah, kalian akan menemukan hasilnya itu 101/36. Itu bisa dicoba sendiri aja ya. Oke, selanjutnya yang C. Kita harus menemukan E dari 2X tambah 1 kuadrat. Oh, aduh, ini pulpennya agak ini ya. X tambah 1, 2X ya, 2X tambah 1 kuadrat. Nah, untuk 2X tambah 1 kuadrat berarti tinggal lakukan saja seperti ini kayak di awal. Maka langsung aja
keluarin 2x tambah 1 kuadrat jumlahan dari untuk semua x dikali dengan si fx-nya itu. Nah, kan x-nya itu dari 0 sampai 6 ya. Berarti kayak gini aja, atau tulisnya itu penjumlahan dari ketika x-nya itu sama dengan 0 sampai ke n atau 6 dikali dengan 2x tambah 1 kuadrat dikali fx. Itu terserah kalian mau pakai gimana. Terus selanjutnya, oke, sebentar, baterai pulpennya habis. Selanjutnya berarti kita mulai dari x-nya itu sama dengan 0. Ketika 2 dikali 0 ditambah 1 itu dikuadratkan dikali fx-nya itu berapa sih ketika 0? 1/12. Nah, berarti 2 kali 0 tambah 1 kuadrat. 1 kuadrat dikali 1/12. Ya sama dengan 1/12 juga, karena 1 kuadrat tuh sama dengan 1. Oke, kita hitung dulu ya ketika x lainnya itu. Berarti 2 dikali 1 tambah 1 kuadrat dikali berapa? Ketika 1/12 ditambah lagi 2 dikali 2 ditambah 1 kuadrat, lanjut dikali berapa nih? 2/12 ya. 2/12 ditambah, oke, ini hapus dulu aja. 2 dikali 3 ditambah 1 lalu kuadrat, berarti 3/12 ditambah ketika x-nya sama dengan 4 itu berarti 2 dikali 4 ditambah 1 kuadrat dikali 2/12. Nah, kenapa kayak kita masukin aja di sini? Karena emang udah fungsinya itu adalah 2x ditambah 1 kuadrat. Makanya kita langsung masukin aja. Atau bisa juga kayak kalian tuh anggap 2x tambah 1 kuadratnya ini sebagai y. Jadi kayak y sama dengan, misalkan y-nya itu sama dengan 2x tambah 1 kuadrat. Terus kayak kita mencari y-nya. Nah, ini sama bentukannya seperti ini. Oke. Lanjut hitung ketika 2 dikali 5 ditambah 1 kuadrat. Itu fx-nya itu sebesar 2/12. Ditambah lagi 2 dikali 6 ditambah 1 kuadrat dikali 1/12. Nah, jika kalian hitung itu semuanya, kayak misalkan ini 1 kuadrat dikali 2, 1/12, berarti ya udah 1/12. Terus ini buat yang kedua. Nah, 2 dikali 1 berarti 2 tambah 1 3 kuadrat, 9 kali 1/12 berarti 9/12 gitu. Kayak ini 2 kali 2 tambah 1 berarti 5 ya. 5 kuadrat 25 dikali 2/12 sama dengan 50/12. Nah, jika dihitung keseluruhannya atau semuanya akan menghasilkan atau mendapatkan nilai ekspektasi 2x tambah 1 kuadrat itu sebesar 65. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar dan semoga mendapatkan nilai kuis yang terbaik.